Kisah Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan paus. Kisah Nabi Yunus diceritakan dalam Al-Quran, salah satunya surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Allah mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada suatu kaum di Ninawa, negeri yang terletak di Mosul, Irak. Nabi Yunus menemui mereka berada dalam kegelapan, kebodohan, dan kekafiran. Mereka menyembah berhala dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus membawa ajaran tauhid dan iman kepada kaumnya, mengajak mereka agar menyembah kepada Allah yang telah menciptakan mereka dan menciptakan alam semesta, meninggalkan persembahan kepada berhala yang mereka buat sendiri yang tidak dapat membawa manfaat atau mudarat bagi mereka. Ajaran-ajaran Nabi Yunus itu bagi para penduduk Ninawa merupakan hal yang baru, yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menerimanya untuk menggantikan ajaran dan kepercayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka, yang sudah menjadi adat kebiasaan dan turun-temurun. Mereka berkata kepada Nabi Yunus, "Apakah kata-kata yang engkau ucapkan itu, dan kedustaan apakah yang engkau anjurkan kepada kami tentang agama barumu itu? Inilah Tuhan-Tuhan kami yang sejati, yang kami sembah dan disembah oleh nenek moyang kami sejak dahulu." Nabi Yunus berkata, "Aku hanya mengajak kamu beriman dan bertauhid menurut agama yang aku bawa sebagai amanat Allah yang wajib aku sampaikan kepadamu. Aku hanya seorang pesuruh yang ditugaskan oleh Allah untuk mengangkat kamu dari lembah kesesatan dan kegelapan, menuntun kamu ke jalan yang benar." Mereka berkata, "Kami tidak akan mengikutimu. Pergilah wahai Yunus, kami hanya menyembah Tuhan yang nyata terlihat, tidak seperti Tuhanmu yang tidak terlihat." Nabi Yunus mulai tersulut amarahnya mendengar cemoohan kaumnya. Bahkan mereka menghina Allah. Nabi Yunus berkata, "Lancang sekali kalian berkata begitu tentang Allah. Wahai kaum Ninawa, aku telah berkali-kali memperingatkan kalian. Bila kamu tetap membangkang dan menolak agama Allah yang aku bawa, tetap menyembah berhala, niscaya Allah kelak akan menunjukkan kepadamu tanda-tanda kebenaran risalahku dengan menurunkan azab siksanya di atas kamu." Selama puluhan tahun Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya, berbagai cara telah dilakukan. Namun, hanya sedikit yang mau beriman kepada Allah. Nabi Yunus marah kepada kaumnya yang terus-terusan melakukan kesyirikan. Mereka enggan untuk taat kepada Allah dan tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan. Akhirnya, Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Padahal belum ada perintah dari Allah kepada Nabi Yunus untuk meninggalkan kaumnya. Tak lama setelah kepergian Nabi Yunus, hal buruk terjadi pada kaum Ninawa. Tiba-tiba, cuaca yang awalnya cerah berubah menjadi gelap. Angin dari segala penjuru bertiup dengan kencangnya, membawa suara gemuruh yang menakutkan. Mereka ketakutan dan teringat perkataan Nabi Yunus tentang azab yang akan diturunkan oleh Allah. Dalam keadaan panik dan ketakutan, sadarlah mereka bahwa Nabi Yunus tidak berdusta dalam kata-katanya. Semua penduduk Ninawa segera keluar dari rumahnya untuk bersujud. Mereka menyatakan taubat dan memohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan mereka, menyatakan beriman dan percaya kepada kebenaran dakwah Nabi Yunus, seraya menyesal atas perlakuan dan sikap kasar mereka kepada Nabi Yunus. Kemudian Allah tidak jadi menurunkan azab kepada kaum Ninawa, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 98. Ketika kaum Yunus beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Dengan demikian, semua kaum Ninawa sudah beriman kepada Allah.
Tapi Nabi Yunus tidak mengetahui hal tersebut karena beliau telah meninggalkan Ninawa. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Nabi Yunus sampai di tepi laut. Terlihat ada kapal yang penuh muatan dan penumpang yang akan berlabuh. Kemudian Nabi Yunus menumpangi kapal itu. Saat kapal berlayar di tengah lautan, seketika itu angin bertiup kencang, sehingga menggoyangkan badan kapal. Petugas kapal menyuruh penumpang agar mengurangi muatan kapal dengan membuang barang-barang ke laut, agar kapal tidak tenggelam. Semua barang telah dikurangi, namun kapal itu tetap oleng. Petugas kapal kemudian memutuskan untuk menurunkan seorang penumpang karena beban kapal masih terlalu berat. Lalu diadakanlah undian untuk menentukan siapa orangnya. Setelah diundi, ternyata nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Tapi penumpang kapal lainnya tidak rela Nabi Yunus keluar dari kapal karena mereka tahu bahwa beliau adalah seorang yang soleh. Kemudian mereka melakukan undian lagi. Setelah dilakukan undian yang kedua dan ketiga, tapi tetap saja nama Nabi Yunus yang keluar. Maka terpaksalah Nabi Yunus keluar dari kapal. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 141. Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah. Saat Nabi Yunus meloncat ke laut, beliau ditelan oleh ikan paus. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 142. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Atas kehendak dari Allah, ikan paus tidak menggigit Nabi Yunus, tetapi hanya menelannya saja. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia tidak sabar dalam berdakwah dan meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus sakit karena tidak ada asupan makanan di dalam perut ikan paus. Dalam keadaan gelap yang bertingkat-tingkat, Nabi Yunus menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Beliau tahu bahwa tidak ada jalan keluar kecuali dari Allah. Kemudian Nabi Yunus sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Seketika itu Allah mengabulkan doa Nabi Yunus. Atas perintah Allah, ikan paus melemparkan Nabi Yunus di sebuah daratan yang tandus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dalam keadaan kurus dan sakit. Allah dengan rahmatnya menumbuhkan labu di dekat Nabi Yunus dan beliau memakannya. Lalu tubuh Nabi Yunus kembali sehat dan bugar. Nabi Yunus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sembuh, Nabi Yunus kembali ke Ninawa, di mana 100.000 lebih penduduknya mendamba-dambakan kedatangan Nabi Yunus untuk memimpin mereka dan memberi tuntunan lebih lanjut untuk menyempurnakan iman dan akidah mereka. Dan alangkah terkejutnya Nabi Yunus tatkala masuk ke Ninawa dan tidak melihat satupun patung berhala berdiri. Sebaliknya, Nabi Yunus menemui orang-orang yang dahulunya berkeras kepala menentangnya dan menolak ajarannya, tetapi kini sudah menjadi orang-orang mukmin, soleh dan beribadah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 147 sampai 148. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahi mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu. Demikianlah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitunya
Pertama, hendaknya kita bersabar dalam menahan amarah. Hikmah yang kedua, Allah akan mengabulkan doa hambanya yang tertimpa musibah dengan syarat kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.